Gunung memang menjadi daya tarik para pendaki. Setinggi apa gunung itu bukan menjadi momok yang menakutkan bagi para pendaki. Malah sebaliknya, ingin sekali rasanya menginjakan kaki di atas gunung tersebut. Rimbunnya pepohonan dan kabut yang menyelimuti seolah menjadi halaman pembuka cerita misteri. Di sini gue bukan sosok nakut-nakutin kalian, khususnya bagi para pendaki. Melainkan, gue ingin membuka mata kalian bahwasanya hutan atau gunung memang tempat bernaungnya makhluk gaib. Dan tanpa kamu sadari nih, hal-hal mistis yang kamu alami saat naik gunung ternyata gak lepas dari kebiasaanmu yang mungkin mengganggu mereka yang gak kasat mata. Halo ma boy, jumpa lagi bareng gue Ari Pratama di podcast Si Boy. Kali ini gue dapat kiriman cerita dari temen gue, sebut saja DAB, Dab. Dia menceritakan pengalamannya saat mendaki ke gunung yang gue nggak bisa sebutkan di sini lokasi dan nama gunungnya, serta nama asli dari orang-orang yang terlibat karena sudah menjadi kesepakatan narasumber dengan teman-temannya. Berikut sepenggal kisah pendakian Gunung Angker, kiriman dari DAB, Dab, bagian pertama. Kisah pendakian ini saya alami bersama teman komunitas pencinta alam yang berjumlahkan 4 orang. Di antaranya saya, Wulan, Sari, dan Ridwan. Ini bukan pertama kali kami melakukan pendakian. Kami berencana melakukan pendakian esok hari usai sholat Jumat. Kami mempersiapkan semuanya, dimulai dari perlengkapan, mental, fisik, dan lain-lain. Hari itu pun tiba. Kurang lebih 2 jam perjalanan kami sampai di base camp. Sekitar pukul 10:30 siang, kami sampai. Saya dan Ridwan menyempatkan diri untuk sholat Jumat terlebih dahulu. Sedangkan Wulan dan Sari menunggu di base camp. Beres sholat Jumat, saya dan Ridwan kembali ke base camp untuk mengikuti briefing dari pemandu. Kami dijelaskan ketentuan apa saja serta larangan-larangan yang harus kami hindari saat mendaki. Setelah briefing selesai, kami memutuskan untuk makan siang sebelum meninggalkan base camp. Tiba-tiba saja, Sari bilang kalau dia mendadak kurang enak badan. Saya pun memastikan kondisi Sari dengan menempelkan telapak tangan saya ke dahinya. Dan ternyata, ya, panas banget. Padahal sebelumnya dia kelihatan baik-baik aja. Akhirnya, kami pun membawa dia ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan keadaannya lebih jauh lagi. Dia pun berpesan kepada kami untuk melanjutkan pendakian tanpa dirinya. Jelaslah, saya orang yang pertama yang gak setuju karena harus meninggalkannya sendirian dalam keadaan sakit. Tapi Sari ngeyel, dia tetap menyuruh kami pergi dan bilang bahwa udah, gak apa-apa pergi aja kalian, aku baik-baik aja kok. Dengan berat hati, kami pun meninggalkan Sari di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 sore. Kami pun tak mau berlama lagi dan bergegas menuju ke pos 1. Karena hari udah sore, kami berencana untuk tidak lama-lama di pos 1 dan harapan kami bisa sampai di pos 3 sebelum malam untuk bisa mendirikan tenda terlebih dahulu. Rencananya sih kami bisa summit attack setelah subuh. Di perjalanan menuju pos 1, gak ada yang aneh. Sama seperti pendakian pada umumnya. Tapi sepanjang jalan saya mengamati Wulan, dia selalu diam dan menundukkan kepala. Apa mungkin ya dia masih gak terima kalau Sari gak jadi ikut? Sedangkan Ridwan tampak seperti biasa, dia banyak sekali bicara bahkan mengumpat di sepanjang jalan. Sampainya kami di pos bayangan 2, Wulan masih terlihat diam. Sedangkan Ridwan, dia malah makin menjadi banyak berkata kotor. Saya pun mencoba menegurnya untuk tidak lagi berkata-kata yang tidak pantas di sini. Waktu sudah mau menjelang maghrib, kira-kira sekitar pukul 5 sore, dan cuaca kayaknya mulai mendung. Seketika suasana mulai tampak mencekam, kami pun memutuskan untuk menunggu waktu maghrib tiba. Setelah beristirahat kurang lebih 30 menit, kami pun melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba saja Wulan mulai membuka pembicaraan.
Dia bertanya, "Mas, masih jauh kah?" Setengah jam lagi kita sampai di pos 2. Masih kuat kan?" tanya saya. "Masih mas, gak tahu nih kalau si Ridwan." Spontan, Ridwan pun langsung menjawab, "Masih kuat lah, penjantan tangguh aku ini jancok." Untuk yang kesekian kalinya, dia masih saja berkata kotor. Hujan pun mulai turun. Rintik hujan mulai membasahi kami sebelum akhirnya kami memutuskan untuk mengenakan jas hujan dan mempersiapkan lampu penerangan. Jalan yang becek menyulitkan langkah kami. Tanah yang licin mengharuskan kami lebih berhati-hati lagi. Pos 2 pun akhirnya mulai terlihat, yang letaknya berdekatan dengan tanah landai dan dikelilingi bebatuan besar. Sampainya di sana, kami memutuskan untuk break sebentar, sekedar untuk minum dan menunggu hujan reda. Tapi hujan tak juga reda. Karena takut menunggu sampai harus larut malam, kami pun terpaksa melanjutkan perjalanan dan bergegas menuju ke pos 3. Di sana, kabut mulai menutupi jalan. Jarak pandang kami kurang lebih sekitar 2-3 meteran. Terlalu minim dan ekstrim untuk dilalui. Tapi ya mau bagaimana lagi, kami tetap melanjutkan perjalanan dan beberapa kali saya mengingatkan mereka untuk tetap fokus. Tak terasa, kami pun sampai di pos bayangan 3. Di sana, Ridwan terlihat gelisah. Ia ingin sekali buang air kecil, memaksa kami untuk berhenti sebentar. Saya dan Wulan menunggu di samping jalan, sedangkan Ridwan menuju ke tanah landai di samping jalur yang disertai semak-semak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ridwan tak kunjung kembali. Sudah hampir 20 menit kami menunggu. Wah, ada yang gak beres nih. Mana mungkin buang air sampai selama itu. Begitupun Wulan menanyakan hal yang sama. "Kok lama banget ya mas? Coba disusul aja deh, saya tunggu di sini." Saya pun bergegas pergi menyusul Ridwan ke tempat landai yang penuh semak-semak. Saya menyusuri tempat itu, namun hanya ada semak-semak belukar dan kali yang mati. Tidak ada tanda-tanda dari Ridwan. Saya pun memutuskan untuk kembali ke jalur dan menghampiri Wulan. Namun, Wulan tiba-tiba menghilang. Oh, mungkin dia sudah duluan kali ya bareng si Ridwan ke pos 3. Atau mungkin mereka turun ya. Bingung bercampur aneh, semuanya kelihatan gak masuk akal. Sudah sejak pemberangkatan tadi. Sari yang tiba-tiba jatuh sakit. Wulan yang dari awal pendakian banyak tutup mulut. Padahal dia termasuk orang yang cerewet. Ditambah lagi Ridwan yang banyak berkata kotor. Saat ini saya bingung harus kemana. Setelah lama berpikir, akhirnya saya memutuskan untuk tetap naik. Berharap insting saya benar kalau mereka sudah jauh di depan. Saya merasa bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Sudah 1 jam pencarian, namun tak kunjung terlihat tanda-tanda dari mereka. Seluruh badanku sudah basah diguyur hujan. Beberapa kali saya terpeleset karena jalanan semakin licin. Sampai pada akhirnya saya menemukan jalan setapak yang terdapat sebuah gapura tinggi menjulang dengan motif dan corak seperti bangunan tempat beribadah umat Hindu. Terlihat ada 2 penjaga yang berdiri di bawah bangunan tersebut. Penjaga itu mengenakan pakaian jarit atau batik seperti zaman kerajaan dulu. Tak habis-habisnya saya berpikir, kok ada ya tempat seperti ini di tengah hutan dan ada penjaganya juga. Tanpa pikir panjang, saya pun memberanikan diri menghampiri mereka untuk bertanya. "Permisi mbah, saya mau tanya mbah, lihat 2 teman saya nggak lewat sini?" Mereka melihat ke arah saya dengan tatapan tajam. Kemudian mereka justru malah berbalik tanya pada saya. "Orang mana kamu? Kenapa kamu bisa sampai sini?" Saya kaget mendengar pertanyaan mereka. Belum saya menjawab pertanyaannya, salah seorang dari penjaga malah memperingatkan saya. "Kamu itu dari bawah. Peringatkan teman kamu, jangan sembarangan membawa embel-embel ke sini." Dalam hati saya berkata, "Embel-embel? Apaan tuh?" Ucapan penjaga itu semakin membuat saya bingung. Saya hanya bisa mengangguk dan tersenyum.
lalu pergi menjauh dari tempat tersebut. Semuanya semakin aneh, sulit dicerna oleh akal sehat. Kok mau-maunya ya mereka ngejaga itu tempat sampai bela-belain hujan-hujanan? Bingung harus kemana lagi saya cari Wulan dan Ridwan. Rasanya malam semakin larut. Saya memastikan jam berapa sekarang. Saya pun melihat jam tangan, tapi jarum jam mendadak mati. Kok bisa? Apa jangan-jangan mungkin karena kebasahan air hujan kali ya? Saya pun kembali menyusuri tanah landai. Sampai gak sadar sudah berapa goresan luka di tangan akibat semak yang tajam dan akar. Lambat laun tenaga saya pun mulai melemah. Tiba-tiba aja saya dikejutkan suara keramaian seperti orang-orang sedang memanggil dan meneriaki seseorang. Saya merasa terpanggil dengan suara itu yang pada akhirnya membawa saya ke sebuah jalan yang cukup luas. Saya pun mengikuti jalan itu dan terlihat seorang nenek tua dari kejauhan. Dia melambaikan tangan seperti sedang meminta pertolongan. Perasaan ragu pun muncul untuk mendekatinya. Seketika muncul sosok anak kecil dari belakang saya sambil memanggil nama saya. Padahal saya sendiri tidak mengenalinya. Dia memperingatkanku untuk tidak mendekati nenek tua itu. Benar saja, setelah saya coba mengamati nenek itu dengan jelas, tiba-tiba saya dihadapkan sebuah jurang yang sangat dalam. Sontaklah saya pun terkejut setengah mati. Untung saja ada anak ini. Saya pun bertanya padanya, "Dek, kamu dari mana?" "Mas, sudah ditunggu sama Mbah." Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah menyuruhku dan menuntunku ke sebuah tempat. Sosok anak kecil itu memakai kebaya. Kelihatannya dia masih berumur 6-7 tahun. Wajahnya datar tanpa ekspresi dan juga dia tidak mengenakan alas kaki. Tak lama berjalan, kami sampai di gubuk tua yang terdapat damar atau obor menempel pada tiang gubuk. Sesampainya di gubuk, saya mengucapkan salam. Terdengar suara yang membalas salam dari dalam gubuk. Lalu suara itu mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam. Ada seorang kakek tua dengan belangkon yang mengikat di kepalanya, menyuruhku untuk duduk di amben, tempat duduk atau ranjang dari anyaman bambu. Beliau menyuguhkan saya segelas kopi hitam. Tapi saya masih agak khawatir, masih ada keraguan untuk minum kopi itu. Dan entah kenapa seakan-akan dia tahu apa yang saya pikirkan saat ini. "Gak usah takut, biar itu kopi biasa, silakan diminum." Ger itu panggilan untuk anak muda Jawa, sama artinya dengan le atau nang. Tapi untuk ger itu sudah jarang dipakai. Hanya sebagian orang dari kalangan kakek atau nenek ketika memanggil cucunya. Saya pun meminumnya. Memang tidak ada rasa aneh, namun di situ perasaanku menjadi lebih tenang dan letihku terobati. Tak lama setelah itu, kakek pun bertanya, "Ger, dari bawah ke sini mau cari apa? Mau minta kaya? Mau hidup abadi?" Saya kaget mendengar pertanyaan itu. "Oh, saya cuma muncak aja Mbah bareng teman-teman. Tapi di perjalanan kita terpisah. Teman-temanmu masih aman. Yang perlu kau khawatirkan itu dirimu sendiri." Perkataan si kakek membuat saya semakin bingung. Perasaan pun mulai gak enak. Jantung saya berdetak semakin kencang. Si kakek itu berkata lagi pada saya, "Nenek tua yang kamu temui di tepi jurang itu penunggu di situ. Dia suka bikin orang celaka. Untung saja kamu masih selamat." Saya hanya bisa terdiam dan menganggukkan kepala saja. Tak lama, saya pun pamit untuk kembali mencari Wulan dan Ridwan. Sesekali saya mengamati jam tangan, tapi masih saja tidak bergerak. Saat saya keluar dari gubuk, kakek tersebut berkata lagi, "Ger, memangnya kamu tahu jalan menuju teman-temanmu?" "Bismillah, kek." Beliau hanya tersenyum, pertanda saya sudah boleh diizinkan untuk pergi. Sepanjang jalan sudah saya telusuri. Namun jalan yang baru saja saya lewati ke gubuk kakek tersebut sepertinya hilang di telan bumi.
Semenjak saya memutuskan untuk mencari Wulan dan Ridwan, waktu saya lalui kurang lebih sudah 3 jam. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda akan datangnya fajar. Mungkin karena memang cuacanya sangat mendung dan berkabut.